Perkenalkan, nama saya Yosef Taek. Saya merupakan mahasiswa IPG dalam jabatan tahun 2023, jurusan Biologi pada Universitas Negeri Mataram. Pada kesempatan ini saya akan mengadakan praktek pengalaman lapangan pada tempat saya bekerja, yaitu SMA Plus Santo Albertus Angweleun. Seperti apa keseruan kami? Let's go, kita ke kelas. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Baik, bersama saya Pak Yosef Taek, pengasuh mata pelajaran biologi kelas 12. 90 menit ke depan akan bersama saya. Kita akan berdinamika untuk menggali bagaimana materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu saya mengecek dulu kehadiran siswa. Baik, terima kasih. Semoga mereka yang tidak datang, yang izin, yang sakit, nanti bisa bergabung kembali dengan kita pada pertemuan berikutnya. Baik, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Salah satu pimpin doa, silakan. Terima kasih Leski sudah memimpin kita doa sebelum kita. Sudah lupa? Sudah lupa? Sudah lupa? Pola-pola yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita lihat dulu tentang kompetensi dasar kita, yaitu pertama menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Lalu untuk keterampilannya adalah menyajikan data studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam aspek kehidupan. Itu tentang tadi yang indikator dengan keterampilan kita. Itu kompetensi dasar. Lalu yang berikut tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat menyajikan atau mempresentasikan mekanisme pewarisan sifat golongan darah manusia dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Tujuan pertama. Tujuan kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep sifat golongan darah dengan menyelesaikan persoalan dan menunjukkan kreativitas, disiplin, bertoleransi, serta bekerja keras. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan tentang penurunan sifat-sifat golongan darah pada manusia. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi pokok kita hari ini adalah golongan darah dan sistem golongan darah. Apakah ada yang tahu tentang apa itu golongan darah? Ada yang tahu apa itu golongan darah? Menurut saya, golongan darah itu ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen membran sel darahnya. Oke, ada lagi? Silakan, terima kasih, kita tepuk tangan. Ada lagi? Golongan darah merupakan sebuah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan darah berdasarkan komponen-komponennya.
Nah, ini kita tahu tentang konsep yang berkaitan dengan golongan darah. Lalu yang berikut adalah kita dapat kenalkan dengan macam-macam golongan darah. Ada yang tahu tentang macam-macam golongan darah? Ada yang tahu macam-macam golongan darah? Golongan darah apa saja? Golongan darah apa saja? Silakan, Desi. Ada macam-macam golongan darah, itu golongan darah O, darah A, darah AB. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, golongan darah A, itu yang kita sebut namanya macam-macam golongan darah. Ya, maka semua orang harus tahu masing-masing punya golongan darah. Selanjutnya, sistem golongan darah. Sistem golongan darah yang pertama adalah sistem ABO. Yang kedua namanya sistem MN. Lalu yang ketiga sistem apa? Sistem resus. Ada yang tahu tentang apa itu sistem ABO? Ada yang tahu? Baik, sistem golongan darah merupakan cara untuk mengklasifikasikan golongan darah berdasarkan karakteristik tertentu pada permukaan sel darah merah. Nah, golongan darah dalam sistem ABO atau sistem resus dan sistem MN adalah 3 sistem golongan darah yang umumnya digunakan dalam manusia. Yang pertama kita lihat tentang sistem golongan darah resus. Nah, sistem golongan darah resus atau disingkat sebagai RH berkaitan dengan kehadiran atau ketidakhadiran antigen RH pada permukaan sel darah merah. Lalu yang kedua, jika seseorang memilih antigen RH, mereka diklasifikasikan sebagai RH positif. Sedangkan jika mereka tidak memiliki antigen RH, mereka itu diklasifikasikan sebagai RH negatif. Dan yang ketiga, sistem RH memiliki peranan penting dalam transfusi darah dan juga dalam kehamilan, di mana konflik RH dapat terjadi terhadap ibu hamil atau ibu yang mengandung janin RH positif. Yang berikut sistem golongan darah ABO. Nah, sistem golongan darah ABO membagi golongan darah menjadi 4 jenis utama. Yang pertama adalah golongan darah apa tadi? A, B, O. Nah, kalau di sistem golongan darah sistem ABO beda. Kalau macam-macam golongan darah maka akan seperti tadi. Golongan darah A, B, O, AB. Sedangkan kalau pada golongan darah sistem ABO berarti sudah tidak sama. Sistem golongan darah ABO itu dibagi menjadi 4 jenis utama, tetapi dimulai dari A, B, AB, dan O. Nah, golongan darah ditentukan oleh kehadiran atau ketidakhadiran antigen A dan B pada permukaan sel darah merah serta adanya antibodi yang bersangkutan dalam plasma darah. Ingat, golongan darah sistem ABO dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa? Yang pertama A, B, AB, dan O. Lalu yang kedua, sistem golongan darah MN. Nah, kalau golongan darah sistem MN berarti sistem golongan darah dari MN ini adalah sistem golongan darah yang lainnya tetapi kurang umum dibandingkan dengan sistem ABO dan sistem RH. Ya.
Yang kedua, sistem ini juga dibagi menjadi golongan darah menjadi 3 jenis utama, yaitu M, N, dan ME. Golongan darah ditentukan oleh kehadiran atau ketidakhadiran antigen M dan N pada permukaan sel darah. Nah, baik. Itu untuk materi kita, dan di sini saya sudah menyiapkan kelompok, sudah saya bagikan dalam 5 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompoknya Adi Purnomo bersama kawan-kawan. Lalu yang kedua kelompok Kevin dengan kawan-kawan. Dan kelompok yang ketiga kelompoknya Boy dengan kawan-kawan. Dan kelompok yang keempat kelompoknya Lorenzo dengan kawan-kawan. Lalu kelompok yang kelima yaitu kelompok Randy dan kawan-kawan. Dipersilakan untuk kalian membentuk kelompok untuk mendiskusikan. Yang pertama, kelompok 1, kelompoknya Adi akan mendiskusikan tentang pewarisan sifat pada golongan darah manusia. Pewarisan sifat pada golongan darah manusia. Ini kelompoknya Adi yang kawan-kawan. Kelompok 2, kelompoknya Kevin akan berdiskusi tentang konsep pewarisan sifat. Lalu kelompok 3, kelompoknya Boy akan berdiskusi tentang penurunan sifat golongan darah pada manusia. Penurunan sifat golongan darah pada manusia. Lalu yang kelompok yang keempat, kelainan golongan darah pada manusia. Lalu kelompok 5 akan membahas tentang peta silsilah keluarga. Oke, dipersilakan untuk kalian membentuk kelompok lalu mendiskusikan persoalan-persoalan yang tadi saya sudah menyampaikan. Pada yang presentasi, silakan. Dipersilakan untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 silakan. Semua berdiri, mengarah ke sini untuk teman-teman tahu bahwa kamu presentasi diskusi kalian. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada pembawa materi serta siswa. 1. Pewarisan golongan darah A. Golongan darah A dapat diwariskan dari orang tua dengan golongan darah AB atau AB. Namun, individu dengan golongan darah O tidak dapat mewariskan golongan darah A kepada anak-anak mereka karena golongan darah O tidak memiliki antigen A atau B. 2. Pewarisan golongan darah B. Golongan darah B bisa diturunkan oleh orang tua dengan golongan darah B atau AB. Namun, individu dengan golongan darah O tidak dapat menurunkan golongan darah B kepada anak-anak mereka karena golongan darah O tidak memiliki antigen atau B. 3. Pewarisan golongan darah AB. Pewarisan golongan darah AB dapat diwariskan oleh orang tua dengan golongan darah A dan B. 4. Pewarisan golongan darah O. Golongan darah O dapat diwariskan oleh orang tua dengan darah O. Namun, individu dengan golongan darah O tidak dapat mewariskan golongan darah A atau B kepada anak-anak mereka karena golongan darah O tidak memiliki antigen A atau B. Ternyata setelah kami melakukan persilangan, darah anak tersebut berbeda dengan darah orang tuanya. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa golongan darah anak tersebut berbeda dengan golongan darah orang tuanya, bukan berarti bukan orang tua kandung dari anak tersebut ataupun bukan anak angkat dari orang tua tersebut. Karena golongan darahnya berbeda, golongan darahnya berbeda karena adanya faktor keturunan. Selesai? Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok ini mereka itu membahas kasus. Yang kedua, anemia autoimun hemolitik. Pada anemia autoimun hemolitik, sistem kekebalan tubuh menjadi terlalu aktif dan menghancurkan sel darah merah sehingga menyebabkan anemia. Yang ketiga, anemia sel sabil. Kondisi ini menyebabkan sel darah merah menjadi lengket dan kubur sehingga menghambat aliran darah. Selain mengganggu sel darah merah, ada beberapa jenis kelainan darah yang berdampak pada sel darah putih. Di antaranya yang pertama, leukemia. Leukemia adalah salah satu jenis kanker darah di mana sel darah putih menjadi ganas dan diproduksi secara berlebihan dalam sum-sum tulang. Yang kedua, multiple myeloma merupakan kanker darah yang terjadi ketika sel darah putih menjadi ganas. Pada kondisi ini, sel darah putih akan diproduksi secara berlipat ganda dan melepaskan protein. Silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Berdasarkan komponen-komponennya. Seperti yang kita ketahui bahwa secara umum golongan darah manusia dibedakan menjadi beberapa tipe utama, yaitu golongan darah A, golongan darah B, AB, dan golongan darah O. Baik, kita tepuk tangan untuk Lina yang telah mampu menjawab pertanyaan. Terima kasih, kita tepuk tangan lagi untuk kelompok ini. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Kelas 12-nya 1 paling? Iya. Good, thank you. Baik, terima kasih atas kerjasama kita dengan hasil diskusi kalian yang cukup menarik bahwa selama berdiskusi banyak ide yang Anda tuangkan.
sehingga semua persoalannya telah diselesaikan sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Ya, setelah kita melakukan diskusi kita pada hari ini, sudah kita menuangkan segala macam ide kita dan persoalan-persoalan yang telah selesai. Apakah ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada hal menarik yang Anda petik dari pembelajaran kita? Silakan berdiri untuk menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Baik, kami akan menyebutkan hal menarik yang kami dapatkan selama sesi tanya jawab. Yang kami dapatkan selama sesi tanya jawab dengan kelompok lain yaitu kami dapat memberikan pertanyaan kepada kelompok lain yang kami kurang mengerti, sehingga kelompok lain bisa menjelaskan kepada kami. Sekian dan terima kasih. Baik, ada lagi? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Baik, kesimpulan dari kelompok kami bahwa kami dapat mengetahui lebih dalam dari golongan darah. Ya. Baik, kalau jika tidak ada lagi yang memberikan kesimpulan, maka saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, yang pertama bahwa pembelajaran kita hari ini memberikan kita penambahan tentang bagaimana kita mengetahui tentang sistem golongan darah para manusia. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui golongan darah setiap individu atau setiap orang. Dan juga bagaimana kita bisa mengetahui kelainan tentang golongan darah pada setiap orang. Ya, itu yang saya simpulkan pada hari ini. Untuk lebih memahami atau mendalami materi ini, saya mempersilahkan kepada semua siswa, jika belum memahami materi yang tadi selama berdiskusi dan akhiri dengan kesimpulan saya ini, Anda boleh kontak saya lewat WhatsApp atau boleh lewat inbox lain untuk bertanya kepada saya tentang materi yang Anda belum pahami. Ya. Sebelum saya tutup ini, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian menjawab. Apakah benar Anda memahami betul tentang materi yang kamu diskusikan tadi? Ya. Soalnya adalah, benarkah golongan darah seseorang atau golongan darah ayah berbeda dengan golongan darah anak? Benar atau tidak? Jawaban benar, kenapa? Silakan. Bila orang tua memiliki golongan darah A dan B, anak bisa memiliki golongan darah O, A, B atau AB. Ya, jadi bisa golongan darah tadi dijawabkan oleh siapa? Ini Tasya, itu benar. Ya, jadi untuk menjawab apa benar golongan darah ayah itu berbeda dengan golongan darah anak, jawaban seperti itu adalah benar. Kita tepuk tangan untuk Tasya. Baik. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih melanjutkan materi pola hereditas pada manusia, tetapi yang akan kita bahas adalah tentang kelainan-kelainan pada manusia. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua.